warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifa dari SMK Yabuja Segeran. Saya di sini akan menunjukkan cara-cara mengkonfigurasi mikrotik. Awalnya kita harus mencari IP ISP dulu. Kita hubungkan kabelan internet ke CPU agar menemukan IP ISP-nya. Kemudian kita klik logo IP internetnya, kemudian network, kemudian kita klik kanan, open, kita tunggu change adapter, Ethernet, klik kanan, status, detail. Kita catat IP address versi 4-nya, gateway, dan DNS. Kemudian setelah kita catat, kita close. Setelah itu kita tunggu. Setelah itu kabel internet yang ada di CPU kita cabut dan hubungkan ke ETH1 mikrotik. Kemudian kabelannya colokin ke Ether 2 dan ke CPU. Oke, setelah itu masuk ke Winbox. Kita masuk ke Winbox, kita connect untuk mereset ya. Kita tunggu. Kemudian kita klik sistem reset configuration, yes. Kita tunggu karena sedang di reset. Kita tunggu. Kemudian kita make address lalu connect. Tunggu ya. Kita masuk ke error karena tadinya masih akun Nur, sekarang kita ganti admin. Passwordnya kita hapus. Kemudian kita connect lagi. Kita tunggu ya. Tunggu. Jangan lupa kita remove configuration dan kita tunggu lagi agar bisa masuk ke Winbox-nya. Kita tunggu sebentar. Kita keluar IP-nya. Kita connect. Tunggu ya. Kita hapus dulu agar bisa dikonfigurasi. Langkah pertama, kita harus merubah nama identitas dan router. Kita klik sistem, identity, nama identity dikasih nama sendiri. Kita apply, oke. Setelah itu kita membuat akun untuk melakukan remote router dan mendisablekan akun default admin. Sistem, user, plus name-nya kita kasih nama sendiri, Nur, dan grupnya full. Jangan lupa password kasih 1, passwordnya juga sama. Jangan lupa kita apply, oke. Jangan lupa ya, adminnya kita disablekan. Kemudian kita memberi nama interface plus interface ether 1 kita kasih nama 1. Apply, oke. Kemudian ether 2 juga sama, kita kasih LAN 1. Kemudian kita apply, oke. Setelah itu ether 3 nya juga sama, dikasih nama LAN 2. Kemudian kita apply, oke. Nah, setelah itu kita harus memberi IP address plus
Ini sesuai yang ada di ISP ya. 192.168.90.23/24. Interface-nya kita beri nama one. Kemudian kita apply oke. Kita plus lagi addressnya, kita isi 192.168.1.1/24. Interface-nya kita beri nama LAN 1. Apply oke. Kita plus lagi, addressnya juga dikasih IP-nya 192.168.2.1/24. Jangan lupa kita interface-nya kita ganti LAN 2. Kemudian kita apply oke. Setelah itu kita memberi IP DNS. IP DNS servernya dikasih sesuai IP internet ya, 192.168.90.1. Jangan lupa kita allow remote request. Kemudian kita apply oke. Setelah itu, agar jaringan lokal dapat mengakses internet, kita pilih IP firewall NAT plus, kita masuk ke tab general, change ke NAT, out interface-nya kita ganti one, action-nya masquerade. Kemudian kita apply ternyata salah pemberian action, apply oke. Setelah itu kita memberi IP routes untuk gateway ya, routes plus gateway-nya kita beri nama ISP 192.168.90.1. Kemudian kita apply oke. Kemudian kita membuat DHCP server pada LAN 1. IP DHCP server, DHCP setup, ganti LAN 1, next, jangan lupa ini diganti 100. Kemudian kita next, kemudian kita next oke. Kemudian kita DHCP setup lagi, diganti LAN 2, next, kita ganti 101 sampai 200. Kemudian kita next oke. Ikuripan lo. Kemudian kita make address, kita connect lagi, kita tunggu error karena sudah diganti akunnya ya.
dengan nama sendiri. Kemudian kita connect. Nah, setelah itu kita mengaktifkan service SNTP client. Kita kasih IP idpool.ntp.org 162.159.200.1. Kemudian kita apply. Oke. Setelah itu kita mengaktifkan servis SNMP pada router agar dapat dimonitoring. Kita klik IP SNMP, enable, apply. Oke. Kita tools, wrapping, plus 192 dikasih IP LAN 1 ya. 168.1.0/24. Apply. Oke. Setelah itu kita merubah port untuk servis pada router. Kita klik IP service, kita API di disablekan. Portnya kita ganti ya, 2020. Dan kita apply. Oke. Kita ganti lagi portnya, apply. Oke. Kita enablekan, portnya kita ganti juga, kemudian kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita harus mengaktifkan web proxy terlebih dahulu. Enable, mouse, charge administratornya kita isi dengan nama sendiri dan nama sekolahan sendiri ya. Kemudian kita akses untuk mengeblok situs Linux ya. Linux OR. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian kita apply. Oke ya. Kita harus mau diuji dulu ya. Sebelum itu masuk ke Chrome. Kita isi ya. Kita plus. C-nya kita kasih DSTNet. Kemudian kita protokolnya kita isi 6, ininya 80. Ini interface-nya LAN 1. Ini interface-nya LAN 1. Setelah itu kita masuk action. Kita redirectkan, portnya kita isi. Kemudian kita apply. Oke. Setelah itu kita cek ke Chrome ya. Kita cek Linux-nya or.id. Kemudian kita enter. Sudah jadi ya, namanya Nur Arifa dari SMK Yabuja.schid. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi lagi. Setelah itu kita memblokir YouTube dan Facebook menggunakan layer 7 protokol ya. Kita plus,
Name-nya kita isi dengan blog YouTube dan Facebook. Recap-nya kita isi tanda payung, titik, plus, buka kurung, youtube.com dan Facebook ya, facebook.com, tutup kurung, titik, bintang, dolar. Kemudian kita isi komennya dengan blog YouTube dan Facebook. Kita oke, kita apply, oke. Kemudian kita ke IP firewall, klik IP firewall, tab filter rules plus. Setelah itu generalnya kita kasih forward, in interface-nya pakai LAN 1. Kemudian SRC address juga nggak apa-apa diisi 168.1.0/24. Setelah itu kita masuk ke tab advanced, kita masuk ke actionnya drop. Kemudian kita kasih komen blog YouTube dan Facebook. Kemudian kita oke, kita apply, oke. Setelah itu kita tes ya ke Chrome. Kemudian kita coba ya benar atau salahnya blog YouTube-nya. Kemudian kita enter, tunggu. Setelah itu kita klik, tunggu ya. Dan ternyata alhamdulillah blog situs YouTube-nya jadi. Kita tambahkan lagi Facebook ya. Kemudian kita enter, kita klik lagi dan kita tunggu sebentar. Alhamdulillah blog Facebooknya juga keblok ya. Kemudian kita masuk ke Winbox lagi, kita lanjutkan konfigurasinya ya. Kemudian kita membuat rule firewall untuk memblokir konten video MKV, AV, LV, dan MP4 diarahkan ke LAN 2 dan membuat rule firewall untuk memblokir konten lagu, MP3, WMA, dan WAV. Sama ya, ke LAN 2 juga. Kita klik IP firewall. Kemudian kita pilih tab filter rules, kita plus, kita masuk ke general, chainnya kita kasih forward. Kemudian in interface-nya kita isi LAN 2. Boleh aku diisi juga SRC address-nya LAN 2 ya, IP-nya 2.0/24. Setelah itu kita masuk lagi ke tab advanced, masuk ke kontennya MKV, actionnya drop ya, jangan lupa. Kemudian kita kasih komennya blog MKV. Setelah itu oke, kita apply, copy lagi untuk mau blok situs lainnya.
Kemudian kita klik AVI, komen diberi, AVI lagi, kemudian oke, kita apply, copy lagi, masuk ke tab ini, VLV, kita berikan lagi komennya, VLV, kemudian kita oke, kita apply, copy lagi, masuk kontennya, kita ganti MP4, kemudian komennya juga dikasih sesuai yang ada di konten ya, MP4, kemudian kita oke, kita apply, copy lagi, di kontennya kita ganti MP3, kemudian kita komen, diganti juga sama, kemudian kita oke, kemudian kita apply, copy, WMA. Setelah itu kita diberi komen juga, WMA, oke, kita apply, copy, di tab kontennya kita ganti dengan WAV, komennya juga dikasih ya, ini kita oke. Setelah itu kita apply, oke, apply, oke, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu selanjutnya kita membatasi koneksi internet untuk LAN 2, hanya dibolehkan pada pukul ini buat LAN 1. Generalnya kita isi forward sesuai dengan LAN ya. Ini kan LAN 1 92.168.1.0/24. Interface-nya kita isi LAN 1, kemudian kita masuk extra time, jam 7, actionnya kita ganti drop, kemudian kita apply, copy, masuk lagi ke extra ya, time-nya kita ganti dengan jam 8 sampai pukul 8 malam. Kemudian actionnya kita ganti accept, kemudian kita apply, oke, apply, oke. Kita buat lagi buat LAN 2 ya. Forward kita isi 192.168.2.0/24. Interface-nya kita isi LAN 2. Kemudian kita masuk ke extra time. Time-nya dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Kemudian actionnya kita beri accept, kemudian apply, copy, masuk ke tab extra lagi, time dari jam 9 sampai jam 7 malam. Kemudian kita apply, oke, apply, oke. Setelah itu kita uji ya. Setelah itu kita klik sistem clock agar tidak bisa internetan ya. Kita apply, oke. Kita masuk ke
Chrome, kita coba tunggu, dan ternyata tidak bisa internetan ya. Kemudian kita masuk ke Winbox lagi, kita ganti jamnya di waktu yang tidak bisa internetan, di waktu yang bisa internetan ya. Dari jam 8 pagi sampai jam, kemudian kita apply, oke. Kemudian kita uji lagi ke Chrome, enter. Ternyata bisa internetan ya. Setelah itu kita masuk ke Winbox lagi. Setelah itu kita menguji ke LAN 2-nya ya, waktu. Kita masuk ke Winbox lagi, kita ganti clocknya. Ini di jam yang bisa internetan dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Kita apply, oke, kita masuk ke Chrome lagi, kita uji apakah bisa internetan atau tidak. Ternyata bisa. Setelah itu kita masuk ke Winbox, sistem clock, time-nya kita ganti di waktu yang tidak bisa internetan dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian kita apply, oke. Kita uji lagi, masuk lagi ke Chrome, tambah, coba ya, kita tunggu. Ternyata bisa internetan. Coba kita ganti sistem clock, oke. Setelah selesai menguji waktunya, kita masuk ke blok konten video dan lagu ya. Kita klik mKV, enter. Sebelum mengecek, kita hapus dulu historinya karena udah penuh. Kita clear data, kita tunggu ya, kita hapus dulu. Setelah itu kita uji ya, kita enter, kita tunggu.